Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam proses pembelajaran yang seperti ini. Pada hari ini ya kita membahas tentang fungsi dan manfaat dari internet ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat jaringan, jaringan komputer dan sebagainya ya. Dan pada hari ini ya kita membahas tentang fungsi dan manfaat dari internet ya. Dan minggu lalu kalian sudah saya berikan tugas ya tentang email ya, mudah-mudahan semuanya mengerjakan ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa bagaimana cara membuat email. Dan hari ini kita membahas tentang fungsi dan manfaat internet. Untuk mempersingkat waktu ya langsung saja kita membahas tentang fungsi dan manfaat dari internet. Secara umum internet memiliki fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama sebagai media komunikasi. Jelas, internet semua digunakan untuk berkomunikasi ya. Mengacu pada pengertian internet tersebut, maka internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi bagi manusia di berbagai belahan dunia. Penggunaan internet sebagai media komunikasi sudah sangat jamak digunakan saat ini. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai situs media sosial dan aplikasi chatting yang memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi ya. Di internet sangat-sangat banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk terhubung satu dengan yang lain ya. Contohnya ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ada berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk bisa berkomunikasi ya. Itulah manfaat fungsi dari internet sebagai media komunikasi ya. Kita lanjut yang kedua sebagai media untuk akses informasi. Era internet adalah era keterbukaan. Artinya dengan kehadiran internet maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Bila dahulu manusia hanya membaca buku untuk mendapatkan informasi ya, sekarang hal itu dapat dilakukan melalui internet. Bahkan beberapa buku digital atau e-book memungkinkan manusia untuk membaca buku secara online ya. Jadi zaman dahulu ya orang ingin mengakses berita penting itu harus membaca buku terlebih dahulu ya. Tapi sekarang kalian tinggal klik di HP kalian ya, buku apapun tersedia di sana ya, secara online dengan catatan smartphone kalian atau HP kalian harus terhubung ke jaringan internet ya. Yang ketiga sebagai media bertukar sumber daya. Ada banyak orang yang ingin berbagi sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui internet. Beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet adalah makalah, karya tulis, jurnal, foto, video, desain, dan lain-lain. Ini sering juga kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian antar teman minta sharing musik, sharing video ya menggunakan share it. Share it itu kan istilahnya masih menggunakan yang namanya jaringan ya. Seperti itu. Selanjutnya sebagai media untuk akses berita. Berbagai peristiwa dari tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media sosial. Hal ini tentu dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Semua situs berita online di dunia hanya dapat dibuka bila perangkat kita terhubung dengan internet ya. Sebagai media untuk akses berita ya jelas. Karena di internet ya hari ini kejadian gempa. Ini contoh ya, hari ini kejadian gempa di Kepulauan Jawa, ya di Pulau Jawa ya.
Detik itu, menit itu kalian bisa tahu kejadian di Pulau Jawa. Karena ada apa ya? Karena ada akses internet ya. Seluruh dunia itu pasti mengupdate berita yang ada di internet ya. Sehingga kalian bisa mengetahui dengan cepat dan ya istilahnya kalian langsung tahu berita yang ada di seluruh dunia dengan adanya internet ya, seperti itu. Itulah fungsi dari internet ya, ada 4. Yang pertama sebagai media komunikasi, sebagai media untuk akses informasi, sebagai media bertukar sumber daya ya, dan yang terakhir sebagai media untuk akses berita. Oke. Adapun manfaat dari internet ya, tadi kan fungsi, sekarang manfaat ya. Yang pertama, manfaat internet dalam bidang pendidikan ya. Internet memungkinkan para pelajar dan mahasiswa serta orang-orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mendapatkan banyak referensi keilmuan dari perpustakaan maya atau library online ya. Jadi di dalam internet juga tersedia yang namanya perpustakaan online ya, yang bisa kalian akses yang ada di internet dan sebagai media pembelajaran secara online, misalnya belajar jarak jauh menggunakan telekonferensi internet atau e-learning ya. Jadi di dalam dunia pendidikan, internet bisa dimanfaatkan untuk belajar secara online ya. Misalnya belajar jarak jauh yang sekarang ini kita terapkan ya di sekolah-sekolah dan dimanapun pelajar itu berada bisa belajar di internet ya. Oke, atau yang biasa disebut dengan e-learning. Itu yang pertama. Dan yang kedua, manfaat internet dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Pada bidang ekonomi dan bisnis, internet hadir dengan istilah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan sebagainya dapat dilakukan lewat internet tanpa harus berpergian atau harus keluar rumah. Jadi, kalian bisa belanja melalui HP kalian atau melalui gadget kalian ya. Kalian tinggal bayar ya. Kalau seandainya kalian punya yang namanya e-banking ya, kalian cukup transfer di HP saja, ya kan? Dan tunggu 4 sampai 5 hari barangnya akan tiba di rumah kalian masing-masing. Itulah yang namanya belanja online atau disebut dengan e-commerce ya. Oke, selanjutnya manfaat internet dalam bidang pemerintah. Internet hadir dengan istilah e-government ya. Dengan adanya e-government, pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal dan juga dapat digunakan untuk saling mempererat hubungan pemerintah antar suatu negara. Itulah manfaat internet dalam bidang pemerintahan ya. Selanjutnya ada manfaat internet dalam bidang sosial. Internet dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam kegiatan sosial yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan dan juga dapat digunakan untuk membantu penggalangan dana kegiatan sosial. Ya. Jadi manfaat internet dalam bidang sosial ya kalian bisa minta apa ya? Ya mengetahui kegiatan sosial yang sedang atau yang sedang dilaksanakan ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan internet dalam bidang sosial ini untuk penggalangan dana kegiatan sosial, misalnya kerja bakti, misalnya sumbangan untuk orang sakit, orang yang lebih membutuhkan dan sebagainya ya. Jadi apapun bisa kalian lakukan di internet asal ada jaringannya ya. Seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai. Saya rasa sudah cukup jelas ya saya menjelaskannya. Jadi kalau kurang jelas silahkan kalian ulang materi ini ya, atau kalian bisa mencari referensi lain di internet. Karena saya yakin internet lebih pintar daripada saya ya kan. Oke, jika masih ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan melalui WA saya ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10.